Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah telah mencatat nama-nama yang membangun peradaban. Namun tak jarang sejarah juga menyimpan kisah tentang mereka yang berdiri di barisan seberang. Kita mengenal sosok Abu Lahab bukan sekadar sebagai paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai cermin tentang bagaimana kedekatan nasab tidak pernah menjadi jaminan bagi keselamatan jiwa seseorang di hadapan Sang Pencipta. Ia adalah seorang pembesar Quraisy, tokoh dengan kekayaan yang melimpah dan status sosial yang disegani di Mekah. Namun, di balik kemegahan itu, terdapat pilihan hidup yang membawanya menentang arus risalah tauhid. Pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak hidupnya, melihat bagaimana arogansi dan fanatisme buta dapat menutup rapat pintu hidayah, bahkan ketika kebenaran telah berada di depan mata. Persiapkan hati Anda. Mari kita pelajari lembaran sejarah ini untuk mengambil ibrah bagi kehidupan kita, agar terhindar dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib adalah salah satu pembesar dari Bani Hashim yang memiliki kedudukan sangat kuat di tengah masyarakat Quraisy. Namanya mencerminkan penghambaannya kepada berhala Uzza, salah satu patung pujaan tertinggi di Jazirah Arab saat itu. Berbeda dengan kerabat Bani Hashim lainnya yang dikenal memiliki kepedulian terhadap perlindungan kaum du'afa, Abdul Uzza lebih menonjol dalam hal akumulasi kekayaan, dominasi kekuasaan, dan pengaruh politik. Masyarakat Mekah lebih mengenalnya dengan julukan Abu Lahab, yang secara harfiah berarti Bapa Api yang menyala. Julukan populer ini merujuk langsung pada penampilan fisiknya yang sangat khas. Wajahnya dikenal sangat putih dan memancarkan rona kemerahan yang terang, seolah-olah ada kobaran api di kedua pipinya. Ketampanan dan postur tubuhnya yang tegap membuatnya sangat dihormati di kalangan bangsawan Mekah. Sebagai salah satu anak kandung dari Abdul Muthalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tentu memiliki nasab yang mulia di mana posisi sosial mentereng ini memberikannya hak istimewa dalam setiap pertemuan musyawarah di Darun Nadwah, pusat pengambilan keputusan elit Quraisy. Kedudukannya yang tinggi dipadukan dengan hartanya yang melimpah menjadikannya tokoh arogan yang merasa segala persoalan dapat diselesaikan dengan materi. Ia adalah cerminan kesombongan Mekah masa itu, yang memandang nasab sebagai jaminan mutlak atas keselamatan hidup. Hubungan kekerabatan antara Abu Lahab dengan ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah, sangatlah dekat karena mereka adalah saudara berbeda ibu. Abdullah adalah pemuda yang sangat disayangi oleh seluruh penduduk Mekah karena akhlaknya yang luhur dan parasnya yang menawan. Ketika Abdullah wafat dalam perjalanan dagang ke Syam dan meninggalkan istrinya Aminah dalam keadaan hamil tua, duka mendalam menyelimuti seluruh keluarga besar Bani Hashim, termasuk Abu Lahab sendiri. Meski dikenal keras dan materialistis, ikatan darah Arab tetap menjadi fondasi utama dalam jiwanya. Perasaan kehilangan atas wafatnya Abdullah memunculkan antisipasi besar terhadap keturunan yang sedang dikandung oleh Aminah. Abu Lahab menantikan kelahiran bayi tersebut sebagai penerus garis keturunan saudaranya yang telah tiada. Pada momen persalinan Aminah, ketegangan bercampur harapan dirasakan oleh keluarga besar Abdul Muthalib yang sedang menanti di rumah mereka. Abu Lahab, dalam kapasitasnya sebagai paman, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyambut keponakan barunya. Kepedulian ini sama sekali tidak didasari oleh firasat nubuat atau tanda-tanda kenabian, melainkan murni kebanggaan ashabiyah atau loyalitas kesukuan Arab yang sangat kental. Kelahiran anak dari mendiang saudaranya dianggap sebagai peristiwa penting yang wajib dirayakan secara meriah oleh seluruh anggota keluarga besar. Saat kelahiran itu tiba, seorang budak perempuan milik Abu Lahab yang bernama Suwaibah bergegas berlari membawa kabar gembira. Suwaibah mendatangi majikannya dengan wajah penuh sukacita, memberitahukan bahwa Aminah telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan sempurna. Mendengar berita kelahiran keponakan laki-lakinya tersebut, wajah Abu Lahab memancarkan kebahagiaan yang sangat luar biasa tanpa bisa disembunyikan. Kebanggaannya sebagai pembesar Bani Hashim meluap seketika, menyadari bahwa keturunan Abdullah tidak terputus begitu saja akibat kematiannya. Sebagai bentuk ekspresi rasa syukurnya yang teramat dalam dan kebahagiaan yang meluap-luap, Abu Lahab langsung mengambil sebuah keputusan besar di hadapan budaknya. Dengan menggerakkan jari telunjuknya, ia membebaskan Suwaibah dari status perbudakan saat itu juga sebagai hadiah atas kabar baik yang dibawanya.
tindakan memerdekakan budak pada masa itu adalah sebuah pengorbanan harta yang sangat mahal dan hanya dilakukan dalam peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa. Keputusan instan ini membuktikan bahwa pada awalnya, hati Abu Lahab memiliki ruang kasih sayang yang sangat besar terhadap keponakannya tersebut. Bahkan Suwaibah diizinkan untuk menjadi ibu susuan pertama bagi keponakannya selama beberapa hari, sebelum akhirnya disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Tidak ada satupun tanda-tanda permusuhan atau kebencian dalam diri sang paman pada masa-masa awal kelahiran cucu kesayangan dari kakeknya Abdul Muthalib tersebut. Tahun demi tahun berlalu, hubungan kekeluargaan antara paman dan keponakan ini terus berjalan normal selayaknya tradisi luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Arab. Abu Lahab tetap menunjukkan rasa hormat kepada keponakannya yang dikenal oleh seluruh penduduk Mekah sebagai sosok Al-Amin, seorang pemuda yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan dan kedekatan antar keluarga ini bahkan semakin diperkuat ketika Rasulullah SAW telah beranjak dewasa dan menikah dengan Khadijah. Ikatan kekerabatan mereka diikat lebih erat lagi melalui sebuah janji pernikahan yang melibatkan anak-anak dari kedua belah pihak keluarga. Dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dinikahkan dengan dua putra kandung Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah. Pernikahan silang antar keluarga dekat ini merupakan praktik yang sangat lumrah di kalangan bangsawan Quraisy untuk menjaga keutuhan harta dan menguatkan ikatan politik antar klan. Momen pernikahan ini menjadi bukti kuat bahwa posisi sosial sang keponakan diakui secara terhormat oleh pamannya. Mereka berinteraksi setiap hari dalam suasana kekeluargaan yang harmonis dan penuh rasa saling menghargai. Belum ada tanda-tanda keretakan hubungan atau indikasi bahwa ikatan darah yang sangat kuat ini kelak akan hancur lebur secara tragis oleh sebuah penolakan akidah. Pandangan hidup Abu Lahab sesungguhnya dibentuk oleh materialisme dan kesombongan keagamaan tradisi musyrik Quraisy. Ia adalah seorang pria yang sangat membanggakan perlindungan berhala, kekuasaan uang, dan supremasi nasab kabilah yang ia miliki. Baginya, kebenaran adalah apa yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun dan diterima secara luas oleh masyarakat mayoritas di kota Mekah. Setiap hal yang berpotensi merusak struktur sosial, tatanan ekonomi, atau tradisi penyembahan di sekitar Ka'bah dipandang sebagai ancaman serius yang harus dihancurkan. Ia tidak memiliki ruang toleransi untuk gagasan spiritual baru yang mencoba meruntuhkan status para pembesar Quraisy. Abu Lahab selalu memposisikan dirinya sebagai penjaga tradisi leluhur, seseorang yang wajib memastikan bahwa otoritas kaum musyrikin Mekah tidak tertandingi oleh siapapun. Kecintaannya terhadap duniawi ini telah menutup mata hatinya untuk mengenali kebenaran. Ia mengukur nilai seseorang bukan dari kebersihan jiwanya, melainkan dari seberapa besar kekayaan yang berhasil dikumpulkan dan seberapa banyak pasukan yang bisa digerakkan. Watak keras dan arogansinya inilah yang kelak perlahan-lahan akan membawanya menuju jurang kehancuran spiritual yang paling dalam. Pada usia ke-40 tahun Rasulullah SAW, sebuah perubahan besar mulai terjadi di Mekah secara diam-diam. Keponakan yang sebelumnya sangat ia hormati tersebut mulai menerima wahyu ilahi melalui perantaraan malaikat Jibril di Gua Hiro. Pada masa awal kenabian ini, dakwah masih dilakukan secara rahasia dan terbatas hanya pada lingkaran keluarga inti serta sahabat terdekat. Dakwah tauhid perlahan menyebar secara sembunyi-sembunyi, menyeru manusia untuk meninggalkan seluruh berhala yang disembah oleh nenek moyang mereka. Abu Lahab pada periode awal ini belum menyadari besarnya pergerakan yang sedang dibangun tepat di bawah hidung para petinggi Quraisy. Ia masih menjalani kesehariannya sebagai tokoh terpandang, menikmati kekayaan, dan menghadiri pertemuan penting tanpa mengetahui bahwa fondasi kepercayaannya sedang diguncang secara perlahan. Ketidaktahuan sang paman ini merupakan masa tenang yang terakhir sebelum pecahnya perseteruan paling keras dalam sejarah keluarganya. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa keponakannya kelak akan berdiri menentangnya secara terang-terangan. Waktu terus bergulir tanpa henti, membawa mereka semakin dekat pada suatu titik takdir yang akan memisahkan jalan hidup mereka berdua selamanya. Percikan api permusuhan itu sudah siap untuk menyambar dan menghanguskan hubungan darah di antara mereka berdua tanpa tersisa sedikit pun.
Masa dakwah secara sembunyi-sembunyi akhirnya menemui ujungnya ketika turun perintah ilahi untuk memberikan peringatan kepada kerabat terdekat. Perintah ini mengharuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan seluruh keluarga besar keturunan Abdul Muttalib dan kabilah Quraisy lainnya. Perkara ini tidak mudah. Baginda Nabi harus menghadapi para pemuka kaum yang sangat fanatik terhadap ajaran nenek moyang mereka, yang akan memicu penolakan keras, terutama dari mereka yang merasa kedudukannya terancam. Namun, ketaatan mutlak kepada perintah Allah Azza wa Jalla mengalahkan segala rasa enggan dan kekhawatiran terhadap penolakan manusiawi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mulai menyampaikan dakwah tauhid ini secara terbuka dan tegas kepada seluruh kerabatnya tanpa terkecuali. Undangan makan bersama sempat dilakukan sebagai langkah awal pengenalan, namun gangguan mulai muncul dari kerabat terdekat yang menolak mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Sejak awal pertemuan, Abu Lahab sudah menunjukkan gelagat ketidaksukaan terhadap pesan yang akan disampaikan oleh keponakannya tersebut. Situasi semakin menegang, memaksa baginda Nabi untuk memutuskan untuk menggunakan metode pemanggilan darurat yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab kuno ketika menghadapi situasi genting atau ancaman musuh besar. Beliau bergegas segera menuju Bukit Sofa, sebuah tempat yang berdekatan dengan bangunan Ka'bah. Dari atas bukit tersebutlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyeru dengan lantang memanggil nama setiap kabilah Quraisy secara spesifik. Panggilan nyaring ini segera menarik perhatian penduduk kota yang bergegas mendatangi sumber suara untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Mereka yang berhalangan hadir secara fisik sengaja mengutus perwakilan khusus agar tidak tertinggal informasi penting tersebut. Tak lama berselang, kerumunan masyarakat telah berkumpul di kaki Bukit Sofa, menatap ke arah baginda Nabi. Di antara kerumunan tokoh bangsawan yang merespons panggilan darurat itu, tampak sosok Abu Lahab berdiri di barisan depan. Saat semua orang terdiam menanti, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan mendasar untuk menguji tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pribadi beliau. Beliau bertanya apakah mereka akan mempercayainya jika dikabarkan ada pasukan kuda yang bersiap menyerang dari balik lembah. Tanpa keraguan, seluruh hadirin serentak menjawab percaya. Pengakuan jujur dari kaum musyrikin ini menjadi bukti tak terbantahkan atas keagungan akhlak beliau sebelum menyampaikan peringatan yang sebenarnya. Persetujuan bulat ini mengunci argumen masyarakat, membuka jalan bagi beliau untuk mengumumkan risalah tauhid yang akan mengubah sejarah selamanya. Setelah menerima kesaksian mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyampaikan peringatan yang sangat tegas mengenai azab yang pedih jika mereka tetap bertahan dalam kesyirikan. Beliau menyeru agar mereka segera menyelamatkan diri masing-masing dari hukuman api neraka dengan cara bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Pesan yang disampaikan saat itu langsung memukul jantung keyakinan tradisi musyrik. Suasana yang tadinya diwarnai rasa penasaran mendadak berubah menjadi keheningan panjang yang dipenuhi oleh ketegangan emosional, karena pesan tersebut sangat bertentangan dengan adat mereka. Di tengah keheningan yang mencekam tersebut, Abu Lahab melangkah maju dengan wajah yang dipenuhi oleh kemarahan luar biasa hingga merona merah. Rasa harga dirinya sebagai tokoh senior Bani Hashim merasa sangat diinjak-injak oleh peringatan lisan dari sang keponakan yang usianya jauh lebih muda darinya. Tanpa mampu menahan letupan emosinya, ia mengangkat tangannya dan meneriakkan cacian paling menyakitkan yang pernah didengar oleh seluruh penduduk Mekah pada hari itu. Dalam bahasa Arab yang sangat kasar, ia berteriak mencela dengan kalimat, "Celakalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk urusan remeh seperti ini engkau repot-repot mengumpulkan kami semua di sini?" Umpatan lisan itu bukan sekadar reaksi spontan, melainkan sebuah deklarasi perang terbuka yang ia proklamirkan atas nama seluruh tokoh musyrikin Quraisy terhadap risalah Islam. Teriakan kasar bernada penghinaan tersebut menggema di seluruh area penjuru Bukit Sofa. Abu Lahab merasa bahwa ucapannya itu akan berhasil membungkam seruan tauhid dan sekaligus meruntuhkan wibawa keponakannya di mata khalayak umum seketika. Namun, tak lama setelah kalimat menyakitkan tersebut terlontar dari mulutnya, turunlah wahyu seketika itu juga sebagai pembelaan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Malaikat Jibril menyampaikan sebuah surat pendek yang secara spesifik membalas umpatan sang paman dengan vonis kebinasaan yang sifatnya sangat mutlak dan abadi.
Surat tersebut menyatakan dengan sangat tegas bahwa celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka ia dalam kehidupan dunia maupun akhirat kelak. Harta kekayaan yang selalu ia kumpulkan dengan susah payah, dan kedudukan sosial yang selama ini sangat ia banggakan, tidak akan mampu memberikan manfaat apapun baginya. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bahwa Abu Lahab dipastikan akan masuk ke dalam api neraka, yang menyala-nyala dan bergejolak hebat tanpa henti. Wahyu yang turun itu menjadi sebuah pukulan psikologis yang luar biasa berat bagi Abu Lahab. Wahyu ini menunjukkan bahwa permusuhan terhadap tauhid tidak akan pernah dibiarkan tanpa balasan setimpal, meskipun pelakunya adalah anggota keluarga terdekat sang Nabi sendiri. Vonis langit tersebut ternyata tidak hanya dijatuhkan kepada sang paman, melainkan juga menyertakan istrinya secara terang-terangan. Istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil yang merupakan saudara kandung Abu Sufyan, turut disebutkan dalam wahyu tersebut sebagai pembawa kayu bakar. Julukan keras ini merujuk pada tindakannya yang gemar menyebarkan fitnah keji dan mengadu domba masyarakat Mekah untuk membenci dakwah Islam. Bukannya merasa takut atau bertaubat setelah mendengar ayat suci yang dibacakan secara luas tersebut, pasangan suami istri ini justru semakin diliputi oleh rasa amarah yang meluap-luap. Harga diri mereka sebagai bangsawan elit benar-benar hancur, karena vonis tersebut dengan cepat menyebar dan dibicarakan oleh setiap kalangan dari ujung ke ujung kota. Bagi Ummu Jamil, teguran ilahi ini dianggap sebagai bentuk penghinaan kepada keluarganya di hadapan suku-suku lain. Rasa permusuhannya pun kini berubah menjadi dendam pribadi yang sangat gelap dan mematikan. Mulai hari itu, keduanya merancang berbagai tindakan sabotase fisik untuk menghentikan laju dakwah risalah tauhid. Mereka tidak lagi mempedulikan ikatan kekerabatan, dan siap mengerahkan seluruh sumber daya kekayaan yang mereka miliki untuk menghancurkan Rasulullah SAW beserta para pengikutnya tanpa belas kasihan sama sekali. Keputusan untuk memulai perlawanan frontal ini diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Abu Lahab menyadari bahwa cara tercepat untuk melukai perasaan keponakannya secara emosional adalah dengan memutuskan tali pernikahan yang menghubungkan kedua keluarga tersebut. Ia memanggil kedua putra kandungnya, Utbah dan Utaibah, ke hadapannya dengan wajah yang merah padam menahan amarah luar biasa. Sebagai seorang ayah dan kepala klan yang otoriter, ia memerintahkan dengan sangat tegas agar kedua putranya segera menceraikan putri-putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum saat itu juga. Abu Lahab mengancam akan mengharamkan kepalanya untuk menyentuh kepala kedua putranya selamanya jika mereka berani menolak perintah perceraian tersebut. Ancaman keras ini berhasil menekan mental kedua putranya, hingga mereka dengan patuh menceraikan istri-istri mereka yang tidak memiliki dosa apapun. Tindakan ini merupakan bentuk boikot sosial pertama yang dilakukan untuk mengisolasi dan mempermalukan keluarga baginda Nabi di hadapan masyarakat Mekah. Alih-alih merasa sedih atau hancur karena perceraian paksa tersebut, keluarga Nabi menghadapinya dengan penuh kesabaran dan keyakinan akan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Peristiwa ini justru menjadi titik pemisah mutlak antara golongan yang beriman dengan para penentang keras kepala, menutup secara permanen pintu perdamaian kekeluargaan di antara mereka, dan membuka babak baru berupa penindasan brutal yang tidak mengenal batas kemanusiaan secara pasti. Hari demi hari, permusuhan Abu Lahab memasuki fase baru yang jauh lebih agresif dan terencana secara sistematis. Ia tidak lagi sekedar melontarkan cacian di lingkungan internal Mekah, melainkan mulai menargetkan ruang-ruang publik yang menjadi pusat interaksi antar kabilah Arab. Musim pameran perdagangan tahunan menjadi sasaran utama, karena di sanalah berkumpul ribuan peziarah dari berbagai penjuru jazirah. Pasar-pasar legendaris seperti Ukas, Majannah, dan Dzul Majas merupakan pusat keramaian, di mana gagasan dan berita disebarkan ke seluruh penjuru wilayah. Rasulullah SAW memanfaatkan momentum keramaian ini untuk mendatangi tenda-tenda kabilah, menawarkan risalah tauhid dengan penuh kelembutan dan kesabaran yang luar biasa. Beliau berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, menyeru umat manusia untuk mengucapkan kalimat kesaksian agar mereka mendapatkan kebahagiaan abadi. Namun, setiap kali beliau melangkah menemui kerumunan massa untuk berdakwah, sang paman dengan penuh kedengkian selalu membuntutinya dari belakang tanpa kenal lelah. Abu Lahab memposisikan dirinya tepat di belakang keponakannya, memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari lisan Nabi
akan segera dibantah seketika itu juga. Tindakan Abu Lahab ini secara otomatis menarik perhatian para peziarah yang belum mengenal duduk perkara sebenarnya. Ia menggunakan status sosialnya yang tinggi untuk memanipulasi persepsi publik, menciptakan keraguan besar di benak para pendengar sebelum benih hidayah sempat tertanam di hati mereka. Taktik provokasi Abu Lahab terlihat semakin brutal dan sangat tidak bermartabat. Ketika Rasulullah SAW menyeru para kabilah dengan ajakan tauhid, paman kandungnya itu langsung berteriak keras memperingatkan mereka agar tidak mendengarkan seruan tersebut. Ia dengan lantang menuduh keponakannya sebagai seorang pendusta besar yang telah keluar dari agama warisan nenek moyang mereka secara memalukan. Tidak cukup hanya dengan melontarkan tuduhan lisan yang menyakitkan, ia juga melakukan kekerasan fisik untuk menjatuhkan mental baginda Nabi. Ia tidak segan mengambil batu-batu kerikil tajam dari tanah dan melemparkannya dengan penuh kebencian ke arah pergelangan kaki Nabi. Lemparan batu tersebut seringkali mengenai sasaran, sehingga menyebabkan kedua tumit manusia paling mulia itu terluka. Peristiwa ini menjadi saksi bisu atas kekejaman seorang paman yang seharusnya bertugas melindungi anggota keluarganya sendiri. Meskipun diperlakukan seperti itu, tidak sekalipun beliau membalas perlakuan kasar tersebut dengan kemarahan atau kutukan. Beliau tetap melangkah maju dengan kesabaran tingkat tinggi dan terus melanjutkan penyampaian wahyu ilahi kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Pemandangan ini menimbulkan keheranan luar biasa di kalangan para pedagang yang menyaksikannya secara langsung. Tindakan yang dilakukan di pasar terbuka tersebut sangat efektif dalam merusak reputasi dakwah pada tahap awal penyebarannya. Para pemimpin kabilah yang datang dari jauh umumnya merasa enggan untuk berurusan dengan orang yang sedang dimusuhi oleh kerabatnya sendiri. Logika sederhana yang tertanam di benak bangsa Arab saat itu adalah bahwa keluarga terdekat pasti lebih mengetahui keburukan seseorang dibandingkan orang luar. Jika paman kandungnya sendiri saja menolak keras dan menyebutnya sebagai orang gila, lalu mengapa kabilah lain harus mengambil risiko untuk mempercayainya? Siasat ini berhasil dimanfaatkan secara maksimal oleh Abu Lahab untuk menutup rapat semua pintu diplomasi. Beberapa kabilah bahkan secara terang-terangan menolak kehadiran baginda Nabi di tenda mereka karena tidak ingin terseret ke dalam pusaran konflik internal keluarga besar Bani Hashim. Mereka lebih memilih untuk menyelamatkan hubungan dagang yang menguntungkan dengan para pembesar Mekah daripada harus mendengarkan konsep spiritual tentang keesaan Tuhan secara mendalam. Akibat provokasi berkesinambungan ini, perjalanan dakwah di luar wilayah Mekah menjadi sangat lambat dan dipenuhi rintangan psikologis yang sungguh teramat berat. Tekanan mental yang bertubi-tubi ini dirancang secara khusus untuk mematahkan semangat pantang menyerah dari Rasulullah, beserta segelintir pengikutnya yang masih sangat lemah posisinya. Namun, hal ini gagal mematahkan keteguhan hati beliau. Sementara suaminya sibuk melakukan sabotase di berbagai keramaian, Ummu Jamil memainkan peran yang sama jahatnya di lingkungan permukiman tempat tinggal mereka. Sebagai saudara perempuan dari tokoh penting Umayyah, ia merasa punya kewajiban moral untuk ikut menghancurkan wibawa Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Kediaman keluarga Abu Lahab dan rumah tempat kediaman Rasulullah SAW kebetulan berada di lokasi yang sangat berdekatan dan hanya dipisahkan oleh lorong sempit. Posisi rumah yang berdampingan ini justru dimanfaatkan oleh Ummu Jamil untuk melancarkan teror fisik secara rutin setiap malam tiba di saat orang beristirahat. Ia sengaja mengumpulkan dahan-dahan pohon yang penuh duri tajam, kotoran hewan yang sangat berbau busuk, dan benda-benda najis lainnya dari penjuru wilayah. Di tengah kegelapan, ia membawa beban tersebut dan meletakkannya tepat di depan pintu masuk rumah atau di jalan yang sering dilalui oleh baginda Nabi. Tujuannya sudah pasti untuk melukai Rasulullah SAW saat keluar rumah untuk menunaikan ibadah salat di dekat kawasan suci Baitullah. Julukan pembawa kayu bakar yang diberikan Allah di dalam Al-Quran benar-benar ia wujudkan. Semua perbuatan tercela ini dilakukan tanpa sedikit pun rasa malu atau takut, semata-mata demi memuaskan rasa benci yang telah meracuni akal sehat dan nuraninya tersebut. Tindakan gangguan secara fisik tersebut tidak hanya berhenti pada penempatan duri tajam dan benda najis di jalanan sempit depan rumah kediaman baginda Nabi. Terkadang Abu Lahab juga ikut turun tangan untuk melempar kotoran ke dalam halaman rumah Nabi pada siang hari yang terang benderang.
Perlakuan keji ini merupakan bentuk penghinaan paling rendah dalam adat istiadat Arab pada saat itu. Kebencian yang ditanamkan iblis ke hati Abu Lahab telah menghapus semua garis batas kesopanan yang selama ini dibanggakan oleh kalangan saudagar kaya Mekah terhadap keluarga bangsawan klan Bani Hashim. Ketika kotoran tersebut mengenai area rumahnya, baginda Nabi hanya mengambil kotoran tersebut dan membuangnya keluar sambil mengucapkan teguran lisan yang sangat halus. Beliau hanya berkata dengan nada tenang mempertanyakan pertetanggaan macam apa yang sedang dipertontonkan oleh klan keturunan Abdul Muthalib ini terhadap darah daging mereka sendiri. Teguran lembut tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Abu Lahab, yang justru merasa sangat bangga jika mampu menyusahkan kehidupan harian keponakannya tanpa batas rasa kemanusiaan. Kekerasan hati sang paman ini memberikan keleluasaan penuh kepada tokoh musyrikin lainnya, seperti Uqbah bin Abi Mu'aidh, untuk ikut serta menyiksa secara langsung. Tidak ada seorang pun yang berani membela keluarga kecil tersebut, karena sang kepala pelindung klan di tingkat bawah justru menjadi pemimpin barisan para pelaku penyiksaan berat. Segala bentuk penyiksaan yang terstruktur ini tidak semata-mata dilakukan dengan emosi buta, melainkan didukung oleh kekuatan modal ekonomi yang luar biasa kuat dan tidak terbatas. Abu Lahab menggunakan kekayaannya untuk menyewa orang-orang bodoh di kota agar selalu meneriaki dan mengganggu umat Islam dimanapun mereka berada setiap saat. Ia dengan lantang menjanjikan imbalan dalam jumlah besar kepada siapa saja dari penduduk Mekah yang berhasil menghentikan penyebaran agama Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Harta kekayaan yang dimilikinya telah menjadi senjata pemusnah massal untuk menghancurkan barisan kaum muslimin yang masih sangat lemah. Abu Lahab merasa yakin bahwa uang dan kekuatan jaringan yang ia miliki mampu mengalahkan agama Islam. Namun ia gagal menyadari sebuah fakta fundamental bahwa cahaya hidayah tidak bisa dibeli atau dipadamkan hanya dengan mengandalkan tumpukan kepingan dinar dan dirham belaka. Semua pengorbanan harta tersebut justru menjadi bukti nyata kebenaran ayat-ayat suci. Setiap lemparan kerikil dan setiap keping uang yang ia habiskan untuk memusuhi keponakannya, pada akhirnya hanya akan menambah panasnya kobaran api yang telah disiapkan. Fase sabotase harian ini kelak akan terus memuncak hingga membawa kabilah Quraisy ke arah konfrontasi politik paling kejam, berupa pemboikotan total terhadap satu keturunan penuh. Kegagalan berbagai upaya fisik dan lisan untuk menghentikan laju dakwah Islam membuat para pemuka Quraisy semakin merasa frustrasi dan kehilangan akal sehat. Mereka menyadari bahwa selama Bani Hashim dan Bani Muthalib masih memberikan perlindungan kabilah kepada Rasulullah SAW, maka nyawa beliau akan tetap aman dari ancaman pembunuhan. Untuk mengatasi kebuntuan politik ini, para pembesar Mekah mengadakan pertemuan darurat di Darun Nadwah dan menyepakati sebuah resolusi paling kejam dalam sejarah Jazirah Arab. Mereka sepakat untuk memberlakukan pemboikotan total terhadap seluruh anggota keluarga besar Bani Hashim dan Bani Muthalib tanpa terkecuali. Perjanjian keji ini ditulis secara resmi dalam sebuah lembaran yang kemudian digantungkan di dalam dinding Ka'bah sebagai bentuk sumpah suci yang tidak boleh dilanggar. Isi resolusi tersebut melarang keras siapapun di Mekah untuk melakukan transaksi jual beli, pernikahan, atau interaksi sosial dalam bentuk apapun dengan klan yang diboikot. Seluruh anggota Bani Hashim terpaksa mengungsi dan berkumpul di sebuah lembah sempit yang dikenal dengan nama Syi'ib Abi Thalib untuk bertahan hidup menghadapi isolasi brutal ini. Keputusan pemboikotan yang tidak manusiawi ini memaksa mereka untuk segera meninggalkan rumah tinggal dan harta benda berharga demi mempertahankan ikatan kekerabatan sekaligus melindungi keselamatan nyawa sang keponakan dari ancaman pembunuhan. Di tengah solidaritas kabilah yang luar biasa teguh tersebut, terjadilah sebuah pengkhianatan sejarah yang sangat memalukan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Abu Lahab membuat sebuah keputusan ekstrim yang sangat mengejutkan seluruh penduduk Jazirah Arab dengan menolak bergabung bersama kabilahnya di lembah pengasingan. Sebagai salah satu tokoh senior dari keturunan langsung Abdul Muthalib, ia secara terbuka memilih untuk memutuskan ikatan kekeluargaannya dan berpihak secara penuh kepada barisan musuh. Ia memisahkan diri dari rombongan Bani Hashim, menanggalkan rasa kehormatan darah yang selama ini dijunjung tinggi demi mempertahankan kedudukannya di Mekah. Pengkhianatan terbuka ini memberikan kelegaan luar biasa bagi para petinggi Quraisy lainnya.
karena aksi tersebut semakin melegitimasi keabsahan surat pemboikotan yang mereka buat. Sikap pembelotan dari dalam klan ini menjadi senjata paling ampuh yang digunakan oleh kaum musyrikin untuk meruntuhkan mental keluarga pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keputusan sepihak Abu Lahab ini merupakan puncak dari hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dasar yang digantikan oleh fanatisme buta terhadap kesyirikan dan penyembahan berhala. Pengkhianatannya menjadi noda hitam abadi bagi sejarah aristokrasi Arab yang sebenarnya sangat menghargai konsep perlindungan nasab kabilah di atas segalanya tanpa syarat apapun. Selama 3 tahun masa pemboikotan, kondisi kaum muslimin di lembah pengasingan berada dalam batas kritis. Persediaan makanan menipis dengan sangat cepat, memaksa mereka untuk bertahan hidup dengan memakan dedaunan kering dari pepohonan serta merebus potongan kulit binatang. Suara tangisan bayi dan anak-anak kecil yang menahan rasa lapar menggema dengan sangat memilukan setiap hari, hingga terdengar keluar batas area lembah. Dalam situasi penderitaan yang sangat tragis ini, Abu Lahab justru menggunakan kekayaan finansialnya secara licik untuk memperburuk kondisi kelaparan sanak saudaranya secara drastis. Setiap kali ada kafilah dagang dari luar wilayah yang tiba di pasar kota Mekah, ia segera menginstruksikan para pengikutnya untuk memborong seluruh bahan pokok. Ia sengaja menaikkan harga beli komoditas gandum dan kurma hingga berkali-kali lipat dari harga wajar, agar tidak ada satupun perwakilan kaum muslimin yang mampu membelinya. Strategi kelaparan terencana ini adalah sebuah usaha pembunuhan massal secara perlahan yang dirancang untuk memaksa keluarga Bani Hashim agar menyerahkan sang nabi kepada para algojo. Kekejaman ekonomi yang dilakukan oleh seorang paman kandung ini membuktikan betapa kebencian telah sepenuhnya mematikan rasa belas kasihan alami di dalam relung hatinya. Meskipun pemboikotan tersebut akhirnya berakhir berkat intervensi beberapa tokoh Mekah yang masih memiliki nurani, penderitaan fisik yang dialami sebelumnya telah meninggalkan dampak yang sangat permanen. Tubuh rentan Abu Thalib, yang selama ini menjadi tameng pelindung utama bagi dakwah keponakannya, tidak mampu bertahan lama menghadapi efek kelelahan pasca masa pengasingan yang sangat berat tersebut. Kematian sang paman baginda Nabi ini disusul tak lama kemudian oleh wafatnya Khadijah, istri tercinta yang selalu menjadi penopang emosional terkuat dalam setiap langkah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun kesedihan ini membawa dampak politik yang sangat menguntungkan bagi posisi Abu Lahab secara mutlak dalam peta persaingan kekuasaan struktural keluarga besar Bani Hashim. Dengan wafatnya sosok figur penengah yang sangat dihormati tersebut, pucuk kepemimpinan klan secara otomatis jatuh ke tangan Abu Lahab sebagai anggota keluarga tertua yang tersisa. Pergantian kekuasaan internal ini menjadi malapetaka besar bagi barisan kaum muslimin, karena perlindungan yang sebelumnya menjamin keselamatan nyawa sang utusan kini telah hilang sepenuhnya. Ia sekarang tidak hanya bertindak sebagai seorang provokator jalanan belaka, tetapi juga memegang otoritas penuh secara resmi untuk mencabut hak perlindungan keponakannya secara sepihak. Posisi kekuatan absolut ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan intensitas teror secara drastis, tanpa perlu merasa khawatir akan datangnya ancaman balasan dari klan manapun di penjuru kota. Ada sebuah peristiwa krusial yang menunjukkan betapa arogansi kekuasaan telah mendominasi akal sehat Abu Lahab. Merasa sebagai penguasa tunggal Bani Hashim yang baru, ia sempat menawarkan janji perlindungan palsu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat harus menghormati tradisi kuno. Namun, perlindungan semu ini segera dibatalkan ketika ia secara sengaja menanyakan status ayah dan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib di alam akhirat kelak berdasarkan pandangan Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah sedikit pun berkompromi dalam urusan prinsip akidah ketauhidan, menjawab dengan jujur bahwa siapapun yang mati dalam keadaan musyrik pasti akan berada di neraka. Mendengar jawaban tersebut, harga diri Abu Lahab meledak dalam kemarahan yang tidak terkendali sama sekali. Ia merasa bahwa jawaban tersebut adalah sebuah penghinaan fatal yang secara langsung menginjak-injak kehormatan keluarga besar keturunan Abdul Muthalib yang sangat dihormati di seantero Mekah. Saat itu juga, ia mengumumkan pencabutan total perlindungan kabilah terhadap keponakannya di hadapan para pembesar musyrikin Mekah. Pencabutan hak perlindungan ini memberikan sinyal hijau secara langsung kepada seluruh penduduk kota bahwa darah baginda Nabi kini telah berstatus halal
untuk ditumpahkan kapan saja tanpa harus memicu perang saudara antar kabilah Arab kuno. Tindakan pencabutan perlindungan ini pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang memaksa umat Islam untuk melakukan proses hijrah meninggalkan kampung halaman menuju kota Madinah. Setelah kepindahan kaum muslimin ke wilayah baru tersebut, kemarahan para petinggi musyrikin Mekah terus membara, hingga berujung pada meletusnya Perang Badar. Panggilan darurat militer segera diserukan ke seluruh penjuru kota untuk mengerahkan semua pasukan tempur demi menghancurkan barisan kaum muslimin yang dianggap sebagai ancaman keamanan rute perdagangan. Secara mengejutkan, di saat seluruh tokoh bangsawan Quraisy berlomba-lomba memimpin langsung pasukan perang tersebut, Abu Lahab justru memperlihatkan sifat pengecutnya yang sangat memalukan. Rasa takut yang sangat besar akan kemungkinan terbunuh di medan pertempuran membuat nyalinya menyusut seketika ketika dihadapkan pada ancaman nyata dari pedang pertahanan kaum muslimin. Alih-alih berangkat memimpin langsung anggota kabilahnya untuk bertempur, ia justru memanfaatkan kelimpahan kekayaannya untuk menyewa seorang pria bernama Al-Ash bin Hisham sebagai petarung pengganti. Al-Ash dipaksa untuk menggantikan posisi kewajiban militer sang tokoh bangsawan tersebut sebagai bentuk kompensasi pembayaran atas hutang masa lalu yang tidak sanggup dilunasinya secara tunai. Taktik sangat licik ini memperlihatkan secara gamblang dan jelas bahwa di balik tingginya arogansi lisan dan kekayaan yang selalu dibanggakannya, tertanam jiwa pengecut yang sangat hina di dunia. Pasukan musyrikin Mekah pun berangkat menuju medan pertempuran Badar dengan penuh kesombongan dan keyakinan akan meraih kemenangan mutlak atas kaum muslimin yang jumlahnya sedikit. Sementara itu, Abu Lahab memilih untuk tetap tinggal di pusat kota dengan penuh kecemasan yang berusaha disembunyikannya di balik wibawa kebangsawanannya sebagai tokoh senior. Karena Abu Lahab tidak ikut berperang, hari-harinya dihabiskan dengan menunggu kedatangan utusan pembawa berita dari arah medan laga tersebut. Ia sangat meyakini bahwa pasukan elit Quraisy yang dibekali persenjataan lengkap dan jumlah yang jauh lebih besar pasti akan dengan sangat mudah melibas barisan pertahanan kaum muslimin. Keangkuhan dalam dirinya membuatnya berpikir bahwa pertempuran ini hanyalah masalah waktu yang singkat sebelum kabar kehancuran kaum muslimin tiba di telinganya secara resmi. Masyarakat Mekah yang tersisa juga diselimuti oleh suasana penantian yang sangat menegangkan setiap harinya, berharap pasukan kebanggaan mereka segera kembali dengan membawa kemenangan besar. Namun, datanglah seorang penunggang kuda yang tampak sangat kelelahan, terlihat mendekati batas wilayah pemukiman mereka dengan tergesa-gesa. Dia datang membawa sebuah berita yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam benak liar para petinggi Mekah yang selalu merasa kuat tanpa tanding. Berita kekalahan tragis ini kelak akan meruntuhkan seluruh sisa kesombongan yang dimilikinya secara paksa tanpa mampu dicegah oleh siapapun juga. Tidak lama setelah utusan pertama memecah keheningan kota dengan kabar kekalahan tersebut, kepanikan luar biasa langsung melanda seluruh penjuru pemukiman masyarakat musyrikin Mekah. Abu Lahab segera bergegas menuju area sumur Zam-Zam untuk mencari kepastian informasi dari orang-orang yang baru tiba dari medan pertempuran secara langsung. Saat ia menanti di dekat kemah penampungan air, datanglah Abu Sufyan bin Al-Harith yang baru saja memacu kudanya melarikan diri dari lembah Badar. Melihat kedatangan kerabatnya yang tampak terguncang tersebut, Abu Lahab langsung memintanya untuk duduk mendekat dan menceritakan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sang kerabat mulai menjelaskan bagaimana pasukan musyrikin yang besar itu dipukul mundur secara memalukan oleh barisan kaum muslimin. Ia melaporkan secara terperinci kematian tragis para tokoh utama pelindung kesyirikan, termasuk Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah, di ujung pedang pasukan musuh. Berita kematian para elit Quraisy ini menghantam psikologis Abu Lahab. Tubuhnya bergetar menahan amarah yang meledak di dalam dada. Menyadari kekuatan harta yang selalu ia banggakan ternyata sama sekali tidak ada artinya. Rasa malu akibat sifat pengecut yang membuatnya mangkir dari medan pertempuran kini bercampur aduk dengan rasa frustrasi yang sangat mendalam atas kekalahan paling memalukan bagi kelompoknya tersebut. Dalam laporannya, kerabatnya itu menceritakan sebuah fenomena ganjil yang mereka saksikan di medan tempur secara langsung. Ia menjelaskan bahwa pasukan Mekah sebenarnya tidak berhadapan dengan kelompok manusia biasa yang jumlahnya sedikit. Dengan suara bergetar ketakutan,
Ia bersaksi telah melihat para penunggang kuda berpakaian serba putih bersih berada di antara langit dan bumi. Penunggang kuda misterius tersebut bergerak dengan kecepatan tinggi, menghancurkan barisan pertahanan musyrikin tanpa mampu ditangkis oleh siapapun. Penjelasan ini semakin memperburuk keadaan mental Abu Lahab yang sudah terlanjur hancur secara psikologis. Kebetulan pada saat percakapan penting tersebut berlangsung, seorang budak bernama Abu Rafi sedang duduk tidak jauh dari posisi mereka berdua. Abu Rafi adalah budak milik keluarga Abbas bin Abdul Muthalib yang telah memeluk agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Mendengar deskripsi mengenai para penunggang kuda berpakaian putih tersebut, Abu Rafi tidak mampu menahan lonjakan kegembiraan yang meluap dari dalam hatinya. Secara spontan dan tanpa memikirkan risiko keselamatan nyawanya, budak muslim tersebut tiba-tiba bersuara lantang dengan penuh keyakinan. Ia menegaskan bahwa sosok misterius dari langit itu pasti adalah para malaikat Allah Azza wa Jalla yang dikirimkan untuk menolong barisan kaum muslimin. Ucapan pembenaran ini menjadi penyulut amarah terbesar yang meledakkan kesabaran sang pembesar kafir tersebut seketika itu juga. Mendengar ucapan tersebut, Abu Lahab semakin marah. Ia memandang ucapan Abu Rafi sebagai sebuah penghinaan ganda yang sangat merendahkan wibawanya. Pertama, agamanya telah dihancurkan di medan pertempuran. Dan kedua, seorang budak berani mengagungkan kemenangan musuh tepat di depan batang hidungnya. Abu Lahab segera menuju ke arah Abu Rafi dengan mata memerah penuh kebencian. Ia menjadikan tubuh budak yang lemah itu sebagai satu-satunya pelampiasan rasa frustrasi yang sangat mendalam atas kekalahan pasukan musyrikin di Badar. Abu Lahab langsung melayangkan pukulan keras ke wajah sang budak hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Tidak cukup hanya dengan pukulan tangan, ia juga menyerang budak tersebut secara membabi buta menggunakan seluruh kekuatan fisiknya yang tersisa. Abu Rafi hanya bisa pasrah menerima setiap pukulan dan tendangan yang mendarat di tubuhnya. Menahan rasa sakit luar biasa akibat keberaniannya menyuarakan kebenaran secara spontan. Penyiksaan fisik di ruang terbuka ini menunjukkan betapa kekalahan Badar telah meruntuhkan seluruh martabat kepemimpinan sang bangsawan hingga ke titik terendah. Peristiwa penganiayaan brutal itu secara kebetulan disaksikan langsung oleh Ummu Fadl, istri dari Abbas bin Abdul Muthalib. Sebagai nyonya besar dari klan yang sama, ia merasa sangat marah melihat budak keluarganya disiksa sedemikian rupa tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Ia memandang tindakan kasar Abu Lahab sebagai bentuk perendahan terhadap kehormatan suaminya yang sedang tidak berada di tempat. Darah keberanian khas wanita bangsawan Arab mendidih di dalam nadinya, mendorongnya mengambil tindakan perlindungan fisik secara cepat. Tanpa ragu sedikit pun, Ummu Fadl segera meraih sebuah tiang penyangga kemah dari kayu keras dan melangkah mantap mendekati area pergumulan tersebut. Dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan tiang kayu itu dan memukulkannya tepat ke arah kepala sang paman yang sedang asyik memukuli budaknya. Hantaman kayu tersebut mengenai sasaran dengan telak, menghasilkan suara benturan keras yang langsung menghentikan aksi brutal pembesar musyrikin itu seketika. Pukulan telak dari seorang wanita pemberani ini berhasil merobek kulit kepala Abu Lahab hingga mengucurkan darah segar membasahi seluruh wajahnya. Ummu Fadl kemudian membentaknya dengan suara nyaring, menghardik sang pengecut yang hanya berani menindas budak lemah ketika majikannya tidak ada di rumah. Pukulan fisik yang sangat memalukan ini berhasil meruntuhkan total sisa harga diri sang pembesar musyrikin tersebut selamanya di depan mata publik. Dengan kepala yang terus mengucurkan darah dan menahan rasa sakit luar biasa, Abu Lahab melangkah pergi meninggalkan tempat kejadian dalam keadaan yang sangat memalukan. Ia tidak lagi mampu membalas perlakuan Ummu Fadl, karena kekuatan fisik dan mentalnya telah terkuras habis oleh rentetan peristiwa buruk yang menghantamnya secara beruntun. Tidak ada satupun dari kerumunan masyarakat yang berniat untuk membela atau menolongnya, mengingat statusnya sebagai seorang pengecut yang sengaja lari dari kewajiban membela kota di pertempuran Badar. Ia pulang ke rumahnya dalam kondisi hancur, menyadari bahwa seluruh fondasi kekuasaan politik dan status sosial yang selama ini diagungkannya telah lenyap. Berita kekalahan pasukan musyrikin yang merenggut nyawa para sahabat seperjuangannya terus terngiang di dalam telinganya, seperti sebuah mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Luka robek di kepalanya akibat hantaman tiang kemah tersebut tidak kunjung sembuh dengan baik.
melainkan justru semakin memperburuk kondisi kesehatannya secara drastis dari hari ke hari. Tekanan stres yang sangat berat ini memicu penurunan sistem kekebalan tubuhnya secara cepat, membuat sang pembesar arogan tersebut hanya bisa terbaring lemah di tempat tidurnya. Masa-masa keemasannya sebagai tokoh elit Mekah telah resmi berakhir dengan cara yang sangat hina, mengantarkannya pada sebuah fase akhir kehidupan yang jauh lebih tragis dan mengerikan dari apa yang pernah dibayangkannya. Hanya beberapa hari setelah kabar kekalahan pasukan musyrikin di Lembah Badar, sebuah petaka mengerikan menyerang fisik Abu Lahab. Luka di kepalanya akibat pukulan Ummu Fadl belum sepenuhnya mengering ketika tubuh besarnya tiba-tiba terserang demam yang sangat tinggi. Kulit kemerahannya yang dahulu selalu ia banggakan sebagai simbol ketampanan dan kebangsawanan, kini mulai ditumbuhi oleh bisul-bisul bernanah yang mengeluarkan bau sangat busuk. Penduduk Mekah mengenali gejala mengerikan tersebut sebagai wabah mematikan yang mereka sebut dengan nama penyakit Al-Adasah. Dalam tradisi masyarakat Arab kuno, penyakit menular ini dianggap sebagai sebuah kutukan mengerikan yang jauh lebih menakutkan dibandingkan kematian di medan pertempuran terbuka manapun. Ketakutan ini membuat setiap penduduk kota secara instan menjauhi kediaman sang pembesar Bani Hashim tanpa kompromi sedikitpun. Tokoh arogan yang dahulu selalu dikelilingi oleh para pengikut setia, penjilat, dan pelayan yang siap melaksanakan setiap perintahnya, mendadak ditinggalkan sendirian dalam penderitaan yang luar biasa pedih. Tidak ada satupun kawan politik atau rekan bisnis yang sudi menjenguk, atau sekadar memberikan bantuan pengobatan paling dasar untuk meringankan rasa sakitnya. Kekayaan melimpah yang ia simpan di dalam rumahnya kini tidak memiliki kekuatan apapun untuk mendatangkan seorang tabib yang bersedia menyentuh tubuh busuknya. Ia benar-benar terisolasi secara total di dalam rumah mewahnya sendiri, menghadapi sakaratul maut yang sangat menyiksa tanpa kehadiran siapapun. Tragedi yang dialami Abu Lahab ini menjadi semakin memilukan karena datang dari darah dagingnya sendiri. Anak-anak kandungnya yang selama ini hidup dalam kenyamanan fasilitas kemewahan, sama sekali tidak berani mendekati kamar tempat ayah mereka terbaring meregang nyawa. Rasa takut akan tertular wabah penyakit ganas tersebut ternyata jauh lebih besar menutupi rasa bakti dan kewajiban moral seorang anak terhadap orang tua. Bahkan istrinya sendiri, Ummu Jamil yang dahulu selalu menjadi rekan paling setia dalam merancang berbagai makar keji terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kini ikut menjauhkan diri sepenuhnya tanpa sedikit pun rasa simpati. Pasangan suami istri yang sebelumnya bahu-membahu dalam menyebarkan kebencian tersebut, kini terpisah oleh rasa takut yang amat sangat mematikan. Abu Lahab menghabiskan sisa nafas terakhirnya sambil menatap kosong langit-langit kamarnya, merasakan sakit fisik yang tidak tertahankan sekaligus kehancuran mental yang paling kelam. Ia mati dalam keadaan yang sangat hina dan penuh penderitaan, tanpa ada seorang pun yang bersedia membimbingnya atau sekadar memberikan setetes air minum terakhir di sisa hidupnya. Nyawanya dicabut secara paksa oleh malaikat maut dalam kondisi kekufuran mutlak, menjadi bukti nyata atas kebenaran vonis Allah Azza wa Jalla yang telah diturunkan belasan tahun sebelumnya. Kematian tragis ini adalah babak awal dari siksaan abadi yang telah ditetapkan oleh keputusan langit secara mutlak kepadanya tanpa bisa dihindari lagi. Setelah nyawanya hilang, penderitaan dan penghinaan fisik terhadap jasadnya ternyata belumlah usai begitu saja. Jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak terbengkalai di atas ranjangnya selama berhari-hari, tanpa ada satu orang pun yang berani mengurusnya. Jasad Abu Lahab dibiarkan membusuk di dalam ruangan tertutup karena rasa ngeri yang sangat berlebihan terhadap bakteri wabah penyakit tersebut. 3 hari berlalu tanpa penanganan apapun. Mayat Abu Lahab mulai mengalami pembengkakan parah dan mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat hingga menembus dinding rumah. Bau bangkai yang sangat menyengat tersebut perlahan menyebar keluar dan mulai mengganggu kenyamanan tetangga di sekitar lingkungan permukiman bangsawan Mekah tersebut. Situasi yang sangat menjijikkan ini akhirnya memancing protes keras dari beberapa pemuka Quraisy yang merasa sangat terganggu dengan polusi udara di permukiman mereka. Salah seorang pemuka kabilah akhirnya mendatangi putra-putra Abu Lahab, menegur mereka dengan kata-kata tajam karena membiarkan jenazah ayah kandungnya membusuk layaknya bangkai hewan di jalanan. Ia memperingatkan bahwa pembiaran jenazah semacam itu adalah sebuah aib besar
yang akan mempermalukan seluruh keturunan Bani Hashim di mata kabilah Arab lainnya untuk selamanya. Teguran keras yang menyentuh ranah harga diri kesukuan inilah yang pada akhirnya memaksa kedua putranya tersebut untuk mengambil tindakan pemakaman, meskipun dengan cara yang amat sangat terpaksa. Meskipun telah memutuskan untuk menyingkirkan mayat tersebut, tidak ada satupun anggota keluarganya yang bersedia menyentuh jasad Abu Lahab secara langsung, karena ketakutan yang teramat mencekam. Sebagai solusi atas rasa takut tersebut, putra-putranya memilih untuk menyewa beberapa orang pekerja upahan untuk melakukan pekerjaan paling kotor dan menjijikkan ini. Bahkan para pekerja kasar tersebut juga tidak berani melakukan kontak fisik dengan mayat yang sudah membengkak dan mengeluarkan nanah busuk itu. Mereka menyiramkan air dari jarak jauh tanpa melakukan proses pemandian jenazah, sebagaimana adat istiadat penghormatan yang layak bagi seorang bangsawan Mekah yang telah meninggal. Setelah itu, mereka tidak menggunakan kain kafan yang bersih atau tanduk kehormatan untuk membawa mayat mantan pembesar Quraisy tersebut menuju area pemakaman. Jasad tersebut dipindahkan dengan cara didorong dan digeser secara kasar menggunakan bilah-bilah kayu panjang dari jarak yang cukup aman. Pemandangan ini sangat kontras dengan status kebangsawanannya semasa hidup. Mayat itu didorong seperti tumpukan sampah kotor menyusuri jalanan kota menuju wilayah luar Mekah yang jauh dari permukiman padat. Mereka menggali sebuah lubang tanah yang dangkal di area tanah gersang, sekadar cukup untuk menyembunyikan bangkai busuk tersebut dari pandangan masyarakat bebas selamanya. Proses memasukkan jasad tersebut ke dalam lubang kubur yang telah digali juga dilakukan dengan cara yang sama sekali tidak manusiawi. Tidak ada satupun anak kandung atau pelayan yang bersedia turun ke dalam liang lahat tersebut. Jasad Abu Lahab didorong menggunakan batang kayu panjang hingga terguling jatuh ke dasar lubang tanpa arah yang beraturan. Setelah mayatnya terperosok ke dalam liang yang dangkal, mereka bahkan enggan untuk mendekat sekadar meratakan tanah penutup kuburan tersebut secara wajar layaknya pemakaman biasa. Sebagai gantinya, mereka memungut batu-batu dari jarak yang cukup jauh dan melemparikannya secara bertubi-tubi ke arah lubang tersebut untuk menutupi mayat yang ada di dalamnya. Mereka terus melemparnya hingga jasadnya tersebut benar-benar tertimbun seluruhnya dari pandangan mata. Penguburan dengan cara dilempari batu dari kejauhan ini merupakan sebuah ironi yang sangat menyakitkan. Pada akhirnya Abu Lahab harus dikuburkan dengan cara yang hina. Tumpukan batu yang menutupi jasadnya menjadi monumen abadi atas kehancuran total seorang penentang kebenaran yang ingkar. Kisah kehancuran Abu Lahab ini bukan sekedar catatan kelam tentang seorang paman yang menzolimi keponakannya. Perjalanan hidupnya juga merupakan sebuah cermin abadi yang menegaskan bahwa kedekatan nasab dengan sosok utusan Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mampu menjamin keselamatan di hari akhir kelak. Ia memiliki segala potensi duniawi untuk menjadi pelindung terdepan bagi risalah kebenaran, layaknya Hamzah atau paman-paman nabi lainnya yang memilih jalan terang hidayah tersebut. Namun, kesombongan, kebanggaan suku, dan rasa cinta yang berlebihan terhadap kekayaan material telah membutakan mata batinnya secara total, hingga berujung pada permusuhan yang sangat brutal. Keputusannya untuk menentang kebenaran murni tidak hanya merenggut kehormatan masa tuanya, tetapi juga menempatkan namanya secara spesifik dalam ayat Al-Quran sebagai subjek laknat sepanjang masa. Selama masih ada umat Islam yang melantunkan ayat suci tersebut hingga hari kiamat tiba, maka selama itu pula vonis kehancuran atas dirinya akan terus menggema tanpa henti. Kuburan berbatu di pinggiran gurun Mekah itu menjadi saksi bisu atas akhir dari sebuah kekuasaan yang dibangun di atas fondasi keangkuhan dan permusuhan terhadap cahaya tauhid. Abu Lahab meninggalkan warisan sejarah yang paling hina, membuktikan secara mutlak bahwa tidak ada benteng perlindungan apapun yang mampu menahan ketetapan azab ilahi bagi para penentang utusannya yang selalu bersikap sombong di muka bumi. Demikianlah akhir dari perjalanan hidup Abu Lahab, sebuah kisah yang seharusnya membuat kita merenung lebih dalam. Harta, kekuasaan, dan nasab yang tinggi ternyata tidak mampu memberikan perlindungan apapun ketika nurani telah tertutup oleh kebencian. Akhir hayatnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidayah adalah sebuah kemuliaan yang jauh lebih mahal daripada seluruh emas dan perak yang ada di muka bumi ini.
Semoga kisah ini tidak hanya kita simpan sebagai pengetahuan sejarah semata, tetapi menjadi pengingat agar kita senantiasa menjaga kelembutan hati dan selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keteguhan iman. Jangan biarkan arogansi mematikan rasa belas kasih, dan jangan biarkan dunia membuat kita lalai akan akhirat yang kekal. Jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk memperluas cakrawala sejarah Islam, silakan subscribe, like, dan bagikan kepada saudara dan teman-teman Anda. Terima kasih telah menemani kami menelusuri jejak sejarah ini. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.